Oke, let's go. Pada tanggal 20 Juni 2024 kemarin, server pusat data nasional kita itu mengalami gangguan yang sangat serius dan menyebabkan layanan penting menjadi tidak dapat diakses. Ya, peristiwa ini menunjukkan memang kelemahan yang sangat mendasar dalam infrastruktur teknologi informasi pemerintah yang seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan publik dan keamanan data nasional, termasuk data-data pribadi rakyat. Menurut gua, kejadian ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat di era digital ini. Selama ini kita punya ketergantungan pada teknologi yang seharusnya diimbangi dengan sistem yang tangguh dan tentunya dapat diandalkan. Namun pada kenyataannya bahwa server pusat data nasional bisa mengalami down, itu menunjukkan bahwa ada masalah, ada kelemahan yang cukup serius dalam tata kelola, ya, atau mungkin dalam manajemen dan pemeliharaan infrastruktur informasi dan teknologi. Ya, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo seharusnya bisa mengantisipasi dan memitigasi resiko seperti ini melalui investasi yang sudah digelontorkan yang cukup besar oleh negara. Yang gua dengar itu sekitar 2 triliun. Itu bukan uang yang kecil, 2 triliun. Sayangnya insiden ini mengindikasikan, setidaknya bagi gua, bahwa langkah-langkah konkret dari pemerintahan rejim Joko Widodo belum bisa diimplementasikan atau diwujudkan secara maksimal dan optimal. Ya, tentunya lebih jauh lagi mesti ada transparansi, ya, dari pemerintahan dalam penanganan masalah ini. Rakyat, ya, publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan langkah apa yang harus diambil untuk mengamankan minimal diri pribadi kita. Karena yang gua tahu, pemerintah baru merespon kejadian ini, kemudian memberikan konferensi pers, dan itu pun ala kadarnya setelah publik ramai, publik gaduh. Seharusnya ini tidak perlu terjadi seperti itu kalau memang pemerintah
ini menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nggak perlu hitungan jam ataupun hari untuk memberitahu publik apa yang harus dilakukan dan apa yang sedang terjadi. Ini baru setelah gaduh, setelah ramai, dan itu pun keluar dari publik, baru pemerintah nongol. Ini nggak benar, ini sudah nggak benar. Dan perlu diingat, kritikan gua ini bukan semata-mata untuk menyalahkan. Ingat, kritikan gua, komenan gua bukan semata-mata untuk menyalahkan, tetapi sebagai dorongan agar pemerintah itu lebih serius, dalam mengelola negara ini, dalam mengelola infrastruktur teknologi yang strategis dan kritis bagi pelayanan publik dan juga keamanan data nasional. Karena bagi gua, kalau memang pemerintah tidak serius, tidak melakukan perbaikan yang signifikan, kita akan terus berada dalam ancaman yang sangat serius, akan terus berada dalam resiko yang sangat tinggi di masa-masa yang akan datang. Ini akan terulang terjadi, dan tentunya akan merugikan, bukan hanya merugikan negara, tapi merugikan diri kita sendiri, rakyat sendiri. Jelas, gua sih dengan tegas mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi ini telah gagal total dalam menjaga dan mengelola infrastruktur teknologi informasi yang seharusnya vital bagi pelayanan publik dan keamanan data nasional. Ya, kalau yang sering mengikuti berita atau media-media online atau mungkin perbincangan publik, Joko Widodo sering kali menekankan pentingnya digitalisasi dan modernisasi teknologi. Mungkin bahasanya bahasanya Gibran anaknya itu hilirisasi teknologi sebagai bagian dari visi besar pemerintahannya. Namun peristiwa ini menunjukkan bahwa visi tersebut gagal karena tidak didukung oleh langkah-langkah yang konkret dan efektif. Jadi hanya sekedar, kalau bahasanya Pak Prabowo itu omon-omon, elo, omon-omon, bacot gitu loh. Kalau nggak paham, cuma bacot doang. Di bawah pengawasan Joko Widodo, kegagalan semacam ini seharusnya tidak boleh terjadi. Jika memang ada komitmen yang serius terhadap keamanan dan stabilitas infrastruktur, terutama digital dalam hal ini. Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Ari Setiadi juga yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam memastikan
keandalan sistem teknologi informasi nasional sepertinya gagal total pula mewujudkan kebijakan atau bahkan mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang efektif. Ya, ketidakmampuan dalam mencegah gangguan pada server pusat data nasional ini membuktikan dan mengindikasikan kurangnya manajemen yang efektif dan tidak adanya keseriusan dan kesiapan dalam menghadapi resiko yang dapat merugikan rakyat. Kejadian ini, downnya server data nasional, adalah cerminan nyata dari buruknya tata kelola dan pengawasan terhadap infrastruktur yang kritis dan strategis. Kejadian ini seharusnya menjadi alarm atau peringatan yang keras bagi Joko Widodo dan Budi Ari untuk sesegera mungkin melakukan evaluasi yang menyeluruh dan tentunya disertai dengan perbaikan yang signifikan. Jadi Menteri Budi Ari ini jangan terlalu sibuk dia ngurusin Twitter, ngurusin Telegram. Nggak ada kerjaan dia. Atau mungkin memang kerjaan beliau begitu. Gue juga nggak tahu ya. Pemerintahan rejim Joko Widodo harus memastikan bahwa infrastruktur informasi dan teknologi kita itu tahan, resist terhadap gangguan dan ancaman, imun terhadap gangguan-gangguan semacam ini, serta harus siap dalam mengenangani situasi darurat dengan cepat dan efektif. Dibayangkan, ini sudah mau 2 hari, sudah mau 2 kali 24 jam. Belum pulih. Ngaco. Yang jelas, sekali lagi, yang jelas rakyat butuh transparansi dan pertanggungjawaban dari pemerintah, dalam hal ini Joko Widodo dan Budi Ari atas insiden ini. Penjelasan yang jelas sejelas-jelasnya, tindakan nyata yang senyata-nyatanya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat jika memang ingin dipercaya. Kalau hanya cukup dipercaya sama relawan-relawan Jokowi, oke, itu nggak masalah. Tapi rakyat Indonesia itu bukan hanya relawan Jokowi. Presiden Jokowi dan Menteri Budi Ari harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli dengan keamanan dan stabilitas digital negara ini. Karena tanpa adanya tindakan yang nyata, cepat, dan tepat, insiden seperti ini hanya akan memperburuk citra pemerintah dan tentu juga mengancam keamanan data serta pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama
Bukan koar-koar mau menutup Twitter dan Telegram. Bukan itu prioritas utama Menteri Kominfo. Tetapi memastikan keamanan data serta pelayanan publik itu menjadi prioritas utama. Ya ginilah, kalau dipimpin oleh orang yang dapat jabatan hanya sekedar hadiah dan ucapan terima kasih, bukan didasarkan atas kompetensi dan kapabilitasnya, hasilnya yang ngaco, buang-buang anggaran doang. Sudah saatnya Joko Widodo dan Menteri Budi Ari mengambil tanggung jawab penuh, dan melakukan perbaikan yang nyata. Kalau memang dia masih merasa atau masih mendapatkan gaji dari negara, setidaknya ada beberapa ancaman atau dampak buruk gitu yang bisa gua identifikasi ya atas kejadian ini nih. Yang pertama, jelas ya, gangguan terhadap pelayanan publik. Banyak layanan publik yang tergantung pada data dan sistem yang disimpan di server pusat data nasional. Kita tahu itu. Ketika server down, layanan-layanan seperti kita bikin KTP, kependudukan, perpajakan, kesehatan, dan layanan-layanan lainnya terhenti, mati total. Jelas ini merugikan rakyat. Buktinya ada kok. Di bandara-bandara, di Dirjen Imigrasi, ngantri orang. Ngantri bro. Yang seharusnya mereka cepat mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, efektif, harus ngantri berjam-jam. Yang mungkin bagi mereka yang punya bisnis yang lain itu sudah rugi berapa miliar gitu. Dan ini siapa, kalau sudah seperti ini siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus mengganti kerugian imaterial seperti itu? Sebenarnya kita berhak menuntut ke pengadilan atas kejadian hal ini. Hanya saja kita terlalu menganggap sepele. Jangankan kejadian seperti ini yang rakyat dirugikan, kaki kita terluka saja gara-gara ada kerikil, ada lubang di jalan. Semestinya kita ini tuntut ke pengadilan, menuntut pemerintah ke pengadilan. Seharusnya kita melakukan itu, dan kita punya hak untuk melakukan itu. Karena kita hidup di Indonesia itu berdasarkan pajak. Kita membayar pajak, membayar upeti, dengan harapan bahwa upeti yang kita berikan, pajak yang kita berikan terhadap
negara itu dikembalikan lagi menjadi layanan publik yang memadai. Logikanya kan seperti itu. Yang kedua, selain tadi gangguan pelayanan publik, bisa dibayangkan kalau memang ini adalah serangan cyber attack, ya, entah itu dari negara lain atau mungkin pihak-pihak lain anonimus, ya, hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil data-data rahasia negara dan data-data rahasia publik, ya, rakyat. Keamanan negara kita ini sedang terancam. Data yang tidak terlindungi dengan baik, resiko yang paling sederhananya adalah bisa dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dijual dan mengakibatkan kebocoran informasi yang sangat sensitif. Ngaco. Sampai sini aja udah bisa maca gitu, bisa bernalar. Apa yang diomongkan oleh Jokowi, apa yang diprogramkan oleh Presiden Jokowi, semuanya gagal total, semuanya bermasalah. Lalu apa yang mesti dipuji, apa yang mesti diapresiasi? Kita bayar BPJS gak pernah nunggak, kita beli bensin gak pernah kasbon, nganjuk gak pernah, kita bayar listrik pun gak pernah nunggak, gak pernah kasbon, kita bayar cash, bayar lunas, bayar pajak pun otomatis, bahkan dipaksa. Tapi apa yang dilakukan pemerintah? Apa yang dilakukan rezim Jokowi? Nonsen, bullshit, ngomong kosong, bro. Yang kedua, apalagi? Kerugian ekonomi. Ya jelas, mungkin, tapi mungkin ya. Mungkin sebagian besar dari kita tidak terlalu merasakan dampak itu. Bukan tidak terdampak, tapi kita tidak merasakannya karena kita tidak tahu dan tidak paham sistem ini, termasuk gua nggak ngerti. Tapi yang jelas gua yakin gua dirugikan juga secara ekonomi. Ya salah satu contohnya, ketika kita tidak mampu mengakses data dan layanan penting, ya contohnya kita mau ngambil uang di ATM, atau mungkin kita mau transfer, atau mungkin ini tagihan sudah jatuh tempo hari ini, kita harus bayar, kemudian server ini down, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas itu, menjalankan kewajiban itu. Kita nggak bisa kan memberikan alasan terhadap platform-platform tentang kalau kita ngutang atau segala macam bahwa ada server down, nggak mungkin kan. Akhirnya apa? Denda minimal itu. Walaupun mungkin kita tidak pernah merasakannya, tidak secara langsung, sebagian besar daripada kita. Apalagi ya? Apa? Terus reputasi, ya bisa jadi
rusaknya reputasi negara kita di kancah internasional, di dunia internasional. Karena insiden seperti ini jelas dilihat oleh internasional. Ternyata Indonesia nggak mampu, ternyata Indonesia rentan, ternyata Indonesia lemah, ternyata Indonesia nggak serius mengelola infrastruktur digital yang saat-saat ini itu cukup vital dan strategis. Bagaimana orang asing, investasi asing, investor asing mau menanamkan modalnya di negara kita kalau mengelola data penting negara saja nggak mampu? Wajar jika investasi asing ragu. Mereka lebih baik investasi di Singapura, di Vietnam, di Malaysia daripada di Indonesia. Wajar. Mau itu Jokowi jadi marketing langsung negara, datang door to door ke investor-investor luar negeri asing. Kalau kejadian di negara kita seperti ini, ya kalau gua jadi investor asing, kalau gua jadi Elon Musk ataupun jadi siapa lagi, gua berpikir 2 kali untuk investasi. Gua lebih baik di India, investasi di Malaysia, di Singapura, di Vietnam, lebih serius, lebih aman. Wajar. Ya buktinya terbukti kok. 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gembar-gemborkan bahwa investasi asing itu sudah masuk di IKN dengan meyakinkan, ngantri katanya, overload. Kenyataannya kemarin terbukti. Itu pun ketika dicecar oleh legislatif, oleh DPR, baru ngaku, baru ketahuan. Ngaco dan brengsek begitu. Pemerintah melarang rakyatnya menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita hoak. Mereka sendiri membuat hoak terbesar. IKN tidak akan membebani APBN nyatanya. Sekarang kesel. Atau jangan-jangan mungkin ini disabotase. Bisa jadi kan bahwa kejadian ini merupakan sabotase. Ketika Budi Ari keluar mau tutup Twitter, mau tutup Instagram, mau memberangus judi online. Kita tahu anjir, mafia judi itu seperti apa, kartel itu coy. Lu ngancam Twitter, arti ngancam ngancam dompetnya Elon Musk. Lu ngancam Telegram, lu ngancam dompetnya yang punya Telegram, dan gue yakin bukan orang sembarangan. Indonesia ini pangsa pasar di dunia medsos, lu seenaknya aja main ancam-ancam, main tutup-tutup. Berapa juta dolar yang hilang? Kalau untuk sabotase server Indonesia, gue yakin Elon Musk dan krocok-krocoknya mampu lah. Sejentik jari. Ke Mars aja dia mampu, ke bulan aja dia mampu, apalagi cuma ngehack
atau mensabotase server negara Indonesia. Ini kalau ini asumsi gua ya. Kan kita harus membuka berbagai kemungkinan. Mungkin saja bahwa downnya server data nasional ini akibat mulutnya Budi Ari yang nggak dijaga. Ngaco. Ya walaupun ya ini asumsinya yang terlalu terlalu jauh. Tapi kan bukan tidak mungkin dengan indikasi-indikasi yang ada. Ya walaupun ini tidak mungkin disabotase atau mungkin diserang oleh cyber gitu. Bukan berarti negara ini diam dan tidak menginvestigasi semua kemungkinan yang ada. Kenapa yang nggak mungkin zaman sekarang, bro? Gue sih memang curiga bahwa peristiwa ini ada sangkut pautnya dengan ancaman-ancaman Budi Ari. Gue curiga itu. Asumsi gue, nalar gue kok menjurus ke sana gitu. Kalau ketidakmampuan Jokowi, inkonsistensinya Jokowi itu mah sudah fakta umum, bukan rahasia lagi. Tapi ini sabotase mungkin, kalau menurut gue menarik. Gue langsung teringat terhadap kelakuannya Budi Ari terhadap Twitter dan Telegram, juga bandar-bandar judi. Jangankan cuma untuk ini, ngilangin nyawa presiden aja, bandar-bandar judi ini mampu, bro. Ngaco. Makanya kalau punya mulut, kalau punya otak itu dipakai dengan benar. Anjir. Serak dah. Sekali lagi, apapun itu yang terjadi, penyebabnya apa, gua kira pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo sangat penting untuk bersikap transparan dan komunikatif terhadap publik, karena ini adalah bencana, bro. Menurut gua ini sudah masuk kategori bencana dunia maya. Bukan bencana itu kan bukan hanya di dunia nyata, tetapi di dunia maya pun bencana itu kerap terjadi. Ya mungkin kita belum familiar dengan disaster di dunia maya gitu. Bukan berarti tidak ada gitu, karena kita belum familiar aja gitu. Bencana dunia maya ini, jangan dikira bahwa bencana itu hanya bencana alam, tsunami, gempa, puting beliung, banjir. Itu dunia nyata. Ya sekarang kita sudah masuk ke bertransformasi ke dunia yang lain, dunia maya. Nah, dan gue terakhir gitu karena sudah azan subuh, kebetulan tadi gue bangun jam berapa ya, jam 2. Gue langsung lihat portal berita, ternyata ada berita ini. Gue greget ingin mengungkapkannya dan menuangkannya di diary gitu.
diary digital gua. Ini gua anggap sebagai diary digital. Diary digital gua, catatan harian gua di dunia digital. Ini terakhir ya, sebelum gua sholat. Budi Ari daripada sibuk ngurusin Twitter dan Instagram, sibuk omon-omon, ancam-ancaman, lebih baik sekarang dia mulai menyibukkan diri dia untuk membuat surat pengunduran diri menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi. Itu lebih konkret dari gua. Ya. Kalau dikatakan Asian value, itu yang bener, yang sebenarnya Asian value itu berani bertanggung jawab, malu terhadap kegagalan. Ya. Itu namanya Asian value, bukan bukan membackingi anaknya presiden, bukan membackingi kesalahannya presiden. Oke, mungkin itu saja ya. Diary saya, diary gua, catatan harian gua untuk peristiwa server down servernya Pusat Data Nasional. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan diary gua. Mungkin nanti tetap ya, insya Allah lah. Mudah-mudahan gua masih bisa menyempatkan waktu ya. Dan gua pengennya memang tetap ada diary ya, tetap ada catatan-catatan gua. Yang dulu dicatat dengan analog pakai pensil, sekarang karena ada fasilitas digital yang gua manfaatkan. Oke, semoga hari-hari esok tetap menjadi milik kita. See you.